Indonesia kali ini harus puas hanya bisa berada di posisi keempat setelah dikalahkan oleh Irak dengan skor 2-1, di mana gol penentu dari Irak sendiri ini dicetak di extra time. Baru extra time mulai, kita langsung kebobolan, akhirnya 2-1 dan kita nggak bisa nyamain gol, kita kalah, harus tersingkir. Dan tapi memang masih ada harapan untuk masuk Olimpiade, yaitu lewat jalur kualifikasi dengan kita ngelawan Guinea, yaitu perwakilan dari Afrika. Tapi apresiasi tersendiri juga buat timnas kita karena mereka berhasil meraih titik yang benar-benar baru, di mana kita ini pertama kali masuk ke semifinal Piala Asia U23. Merupakan suatu titik yang baru, momentum yang baru untuk Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi, dan juga ini pengalaman yang berharga untuk para penggawa-penggawa kita. Dan pastinya ini akan jadi momentum buat timnas Indonesia untuk terbang lebih tinggi. Kita bakal bahas permainan Irak lawan Indonesia. Pertama dari formasi, setelah Rizky Ridho ini nggak bisa dimainkan karena akumulasi kartu, ada beberapa perubahan yang dilakukan sama Coach Sintayong, yaitu terutama ada di Marcelino dan Nathan Joaon. Di mana Nathan Joaon ini sebelumnya dimainin sebagai central midfielder, kali ini diturunin jadi center back di sisi kiri. Dan Hapner di sini digeser ke posisinya Rizky Ridho di tengah. Sementara Marcelino ini yang ngisi posisi Nathan Joaon. Dan sisi kanan ini diisi sama Jean Callis Royer, yang di sisi kirinya Rafael Strike yang udah kembali dari akumulasi kartu. Ada Witan Sulaiman yang dimainkan sebagai false nine. Dan sementara Irak, mereka bermain dengan 4-4-2, mengandalkan pemain-pemain untuk menyisir terutama sisi sayap dan juga crossing-crossing bola atas. Ini yang jadi kekuatan dari Irak yang juga merepotkan sisi Indonesia kemarin, salah satunya dengan gol pertamanya juga. Dan dimulainya pertandingan ini juga sebenarnya lebih favor ke arah Indonesia karena Indonesia sendiri juga lebih bisa menguasai pertandingan. Indonesia terutama di 20 menit awal ini bisa lebih menguasai possession, dan juga serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini berjalan dengan baik, dan juga kalau secara performa ini jelas lebih baik dari permainan waktu lawan Uzbekistan kemarin. Dan pada akhirnya kita dapat gol pertama lewat golnya Ivar Jenner setelah memanfaatkan situasi corner kick. Dan di sini Ivar Jenner juga nembak dari sektor luar area penalti, di mana di situ dia dapat bola rebound. Nah, setelah itu pertandingan juga masih berjalan sama, tapi di satu sisi juga Irak juga bisa ngejar ketinggalan karena lagi-lagi situasi bola atas yang membuat mereka ini jelas lebih kuat, di mana di situ ada kemelut di area kotak penalti dan dua pemain Irak ini berhasil menyapu bolanya lewat tandukan mereka. Dan setelah ini Indonesia cenderung agak shaky sih bisa dibilang, walaupun permainan tetap berlanjut, tapi Irak perlahan-lahan ini mulai bisa menguasai pertandingan sampai di akhir menit ke-40 ini baru berjalan sedikit lebih seimbang, walaupun Indonesia juga yang sayangnya ini masih cenderung di menit-menit ini tuh penampilannya agak menurun ketimbang di 20 menit pertama. Nah, pada akhirnya babak satu sama, babak kedua lanjut nggak ada skor tambahan, tapi Indonesia juga perlahan-lahan juga makin lama makin bisa mendominasi. Mereka sendiri pada akhirnya juga bisa lebih mendominasi ketimbang di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika kita melawan Irak. Justru kita yang cenderung didominasi, tapi kali ini kita yang lebih banyak menguasai, kita yang lebih banyak mengambil inisiatif untuk menyerang, kita yang lebih banyak berusaha untuk mengalirkan bola sebanyak-banyaknya untuk supaya bisa mencari celah buat nyerang ke arah Irak. Yang sayangnya memang mereka bisa menguasai bola, tapi dari segi serangan cenderung lebih banyak serangan yang pada akhirnya dipatahkan, dan ujung-ujungnya jadi kurang efektif karena terlalu banyak mispas ataupun juga kombinasi-kombinasi yang kurang berjalan. Dan terutama yang jadi sorotan kali ini sebenarnya adalah bagaimana Witan dan Jean Kelly ini sebenarnya agak kurang klop di pertandingan kali ini, di mana banyak miskomunikasi antara mereka berdua, yaitu dari segi posisi maupun juga dari segi kombinasi. Dan memang satu hal yang jadi kekurangan Indonesia selain dari sisi bola atas di pertandingan kali ini khususnya adalah dari sisi kanannya ini. Selain dari segi defense, kita masih bisa cover itulah, walaupun agak sedikit menegangkan gitu kan kalau kemarin di sisi kanannya terutama.
Tapi yang jadi benar-benar sorotan adalah serangannya dari sisi kanan ini tuh cukup mati bisa dibilang. Seringkali ketika melakukan kombinasi di sisi kanan, terutama bek kanannya Rio Fahmi maupun Fajar, ini tuh terlalu lama untuk mengontrol bola ataupun juga menahan bola, sehingga bola itu juga cenderung lebih sering terhalau sama pemain Irak, ataupun juga pada akhirnya kombinasi yang berada di sisi kanan ini tuh nggak jadi jalan karena terlalu lama gitu untuk melakukan penetrasi itu. Harusnya Rio Fahmi sendiri juga ataupun juga Muhammad Fajar, kalau menurutku pribadi, harus lebih banyak aktif ataupun kecepatan serangan ini tuh harus lebih ditingkatkan supaya kombinasi ini tuh lebih berjalan dengan baik dan lebih inisiatif untuk ikut serta dalam melakukan serangan. Terutama terutama ketika dia sebenarnya bisa crossing, itu banyak ditahan-tahan sehingga momentum-momentum itu tuh banyak yang hilang dan juga pada akhirnya banyak serangan-serangan juga yang batal. Sayangnya di situ aja sih. Tapi kalau di sisi kiri ini justru malah momen-momen juga sebenarnya banyak di situ, juga momen dimana kita juga bisa memanfaatkan serangan dengan baik. Tapi pada akhirnya kita juga sayangnya cukup kesulitan untuk menembus sisi kirinya, baik itu dari segi skill maupun dari segi kombinasi. Dan sebenarnya yang paling disayangin itu adalah dari sisi kiri kita, karena kita ini bisa lebih ngacak-ngacak defense dari Irak ini tuh justru dari sisi kiri. Kayak kita ngelihat gimana Jepang ini ngerusak koordinasi bertahan ya dari Irak, ini justru kebanyakan dari sisi kiri kita. Sementara terutama di menit-menit akhir kebanyakan itu kita mulai serangannya itu lebih banyak dari sisi kanan, yang sayangnya sisi kanan kita ini tuh nggak begitu berjalan. Kita juga bertahan dengan cukup baik, terutama Nathan Joaon dan Justin Hubner di sini juga menjadi person yang sangat vital untuk membuat kita juga banyak gak kebobolan. Sayangnya kita bisa kecolongan di babak kedua karena kita juga kurang konsentrasi di situ, di mana pemain depan Irak ini lari dan memang sebenarnya di babak kedua dia udah diturunin. Memang Irak sengaja di babak kedua ini ngincer counter attack, dan apa yang mereka rencanakan ini berhasil lewat gol kedua, di mana dari defense ini golnya mirip Rafael Strike punya, cuma agak beda tipis lah. Dari belakang dia oper lah ke depan, di situ pemain depan yang memang punya speed yang kencang untuk melakukan counter cepat, dan di situ dia sontek gol.